Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Listia Nurbaiti, NPM 5018040 dari Prodi PGSD STKIP PGRI Lubuk Linggau. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran tematik dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar pembelajaran tematik. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan definisi dari pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk menggabungkan berbagai mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada peserta didik. Nah, bicara soal pengalaman bermakna di sini artinya bahwa pada pembelajaran tematik, peserta didik diharapkan mampu memahami konsep-konsep yang telah mereka pelajari melalui pengalaman langsung dan nyata. Dan peserta didik mampu menggabungkan atau mengaitkan antar konsep dalam intra maupun mata pelajaran. Nah, jika dibandingkan dengan pembelajaran konvensional, pembelajaran tematik ini lebih menekankan kepada keterlibatan peserta didik dalam proses belajar. Nah, dalam proses belajar, peserta didik dapat ikut aktif dalam proses belajar mengajar. Pembelajaran tematik integratif merupakan pendekatan pembelajaran untuk mengintegrasikan berbagai kompetensi dari mata pelajaran ke dalam berbagai tema. Nah, apa itu tema? Tema merupakan alat atau wadah untuk mengenalkan berbagai konsep kepada anak didik secara utuh. Dalam pembelajaran tema diberikan dengan maksud untuk menyatukan isi kurikulum dalam satu kesatuan yang utuh, memperkaya pembendaharaan bahasa anak didik, dan membuat pembelajaran lebih bermakna. Penggunaan tema dimaksudkan agar peserta didik mampu mengenal berbagai konsep secara mudah dan jelas. Kemudian keuntungan pembelajaran tematik ya, pertama, siswa mampu memusatkan perhatiannya pada suatu tema tertentu. Kemudian yang kedua, siswa mampu mempelajari pengetahuan dan mengembangkan kompetensi dasar antar mata pelajaran dalam satu tema. Dan yang ketiga, guru dapat menghemat waktu karena dapat menyajikan mata pelajaran dalam satu tema. Latar belakang pembelajaran tematik yaitu peserta didik yang berada pada sekolah dasar kelas 1, 2, dan 3 berada pada rentangan usia dini. Nah, pada usia tersebut, seluruh aspek perkembangan kecerdasan seperti IQ, EQ, dan SQ tumbuh dan berkembang sangat luar biasa. Pada umumnya, tingkat perkembangan masih melihat segala sesuatu sebagai suatu keutuhan serta mampu memahami hubungan antara konsep secara sederhana. Proses pembelajaran masih bergantung kepada objek-objek konkret dan pengalaman yang dialami secara langsung. Nah, saat ini pelaksanaan kegiatan pembelajaran di SD kelas rendah yaitu kelas 1 sampai kelas 3 untuk setiap mata pelajaran dilakukan secara terpisah. Misalnya, IPA 2 jam pelajaran, IPS 2 jam pelajaran, dan Bahasa Indonesia 2 jam pelajaran. Dalam pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara murni mata pelajaran
yaitu hanya mempelajari standar kompetensi dan kompetensi dasar yang berhubungan dengan mata pelajaran itu. Sesuai dengan tahapan perkembangan anak yang masih melihat segala sesuatu sebagai suatu keutuhan, pembelajaran yang menyajikan mata pelajaran secara terpisah dinilai kurang mengembangkan anak untuk berpikir holistik dan membuat kesulitan bagi peserta didik. Selain itu, dengan pelaksanaan pembelajaran yang terpisah, muncul permasalahan pada kelas rendah, yaitu kelas 1 sampai kelas 3. Antara lain adalah tingginya angka mengulang kelas dan putus sekolah. Angka mengulang kelas dan angka putus sekolah peserta didik kelas 1 jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kelas yang lain. Karakteristik perkembangan anak pada kelas 1, 2, dan 3 mampu mengontrol tubuh dan keseimbangannya. Mereka telah dapat melompat dengan kaki secara bergantian, dapat mengendarai sepeda roda 2, dapat menangkap bola, dan telah berkembang koordinasi tangan dan mata untuk dapat memegang pensil maupun memegang gunting. Selain itu, perkembangan sosial anak yang berada pada usia kelas awal SD, antara lain mereka telah dapat menunjukkan keakuannya tentang jenis kelaminnya, telah mulai berkompetensi dengan teman sebaya, mempunyai sahabat, telah mampu berbagi dan mandiri. Perkembangan emosi anak usia 6-8 tahun antara lain, anak telah dapat mengekspresikan reaksi terhadap orang lain, telah dapat mengontrol emosi, sudah mampu berpisah dengan orang tua, dan telah mulai belajar tentang benar atau salah. Untuk perkembangan kecerdasan anak usia kelas awal SD ditunjukkan dengan kemampuannya dalam mengelompokkan objek, berminat terhadap angka dan tulisan, meningkatnya pembendaharaan kata, senang berbicara, memahami sebab akibat, dan berkembangnya pemahaman terhadap ruang dan waktu. Nah, adapun landasan dalam pembelajaran tematik ini mencakup 3 hal. Yang pertama, landasan filosofis, kedua, landasan yuridis, dan ketiga, landasan psikologis. Berikut penjelasannya. Pertama, landasan filosofis. Dalam pembelajaran tematik sangat dipengaruhi oleh 3 aliran filsafat, yaitu aliran progresivisme yang memandang proses pembelajaran perlu ditekankan pada pembentukan kreativitas, pemberian sejumlah kegiatan, suasana yang alamiah, dan memperhatikan pengalaman siswa. Kemudian aliran konstruktivisme yang memandang pengalaman langsung siswa sebagai kunci dalam pembelajaran, dan aliran humanisme yang memandang siswa dari segi keunikan atau kekhasannya, potensinya, dan potensi yang dimilikinya. Kedua, landasan yuridis. Dalam pembelajaran tematik berkaitan dengan berbagai kebijakan atau peraturan yang mendukung pelaksanaan pembelajaran tematik di sekolah dasar. Landasan yuridis tersebut adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai bakat, minat, dan kemampuannya.
Ketiga, landasan psikologis. Pembelajaran tematik terutama berkaitan dengan psikologi perkembangan peserta didik dengan psikologi belajar. Nah, psikologi perkembangan diperlukan terutama dalam menentukan isi atau materi pembelajaran tematik yang diberikan kepada siswa agar tingkat keluasan dan kedalamannya sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik. Psikologi belajar memberikan kontribusi dalam hal bagaimana isi atau materi pembelajaran tematik tersebut disampaikan kepada siswa dan bagaimana pula siswa harus mempelajarinya. Kemudian, beberapa prinsip yang berkenaan dengan pembelajaran tematik integratif itu mencakup 5 hal. Yang pertama, pembelajaran tematik integratif memiliki satu tema yang aktual, yang dekat dengan dunia siswa dan ada dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tema ini menjadi satu pemersatu materi yang beragam dan yang ada di berbagai mata pelajaran. Kemudian yang kedua, pembelajaran tematik integratif perlu memilih materi-materi yang mungkin saling berkaitan. Dengan demikian, materi-materi yang dipilih dapat melengkapkan tema yang bermakna. Kemudian yang ketiga, pembelajaran tematik integratif itu tidak boleh bertentangan dengan tujuan dari kurikulum, tetapi sebaliknya, pembelajaran tematik integratif harus mendukung pencapaian dari tujuan kurikulum. Kemudian yang keempat, materi pembelajaran yang dipadukan itu harus mempertimbangkan karakteristik siswa seperti minat, kemampuan, kebutuhan, dan pengetahuan awal. Kemudian yang kelima, materi awal yang dipadukan tidak boleh terlalu dipaksakan. Artinya, yang tidak bisa dipadukan tidak boleh dipadukan. Kemudian, ruang lingkup pembelajaran tematik meliputi mata pelajaran yang ada di sekolah dasar, yaitu pendidikan agama Islam, pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, IPA IPS, kesenian dan penjaskes, dan matematika. Demikianlah video dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.